Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Padilla. Saya dari Prodi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Erlangga Surabaya dengan nomor NIM 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dasar hiperkes dan keselamatan kerja dengan aktivitas menggoreng ikan di dapur. Nah, berikut merupakan foto aktivitas menggoreng ikan di dapur. Di sini dapat terlihat bahwasanya si pekerja sedang melakukan kegiatan menggoreng ikan dengan media wajan dan spatula. Nah, di sini terdapat kompor yang mengeluarkan api dan tentunya akan ditemukan berbagai macam hazard yang dapat membahayakan si pekerja tersebut. Untuk hazard pertama yaitu hazard mekanik. Nah, di sini hazard mekaniknya yaitu permukaan wajan yang tajam. Untuk risikonya, permukaan wajan yang tajam dapat berpotensi menyebabkan luka gores pada pekerja saat proses penggorengan. Di sini dapat terlihat bahwa wajan yang digunakan pekerja merupakan wajan yang terbuat dari besi atau stainless steel. Nah, wajan tersebut tentunya juga tajam dan jika terkena api atau terkena media api akan dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar pada tangan dan ini sangat berbahaya. Kemudian untuk pengendalian risikonya yaitu pada bagian eliminasi dapat menghilangkan permukaan wajan yang tajam. Namun hal ini tidak bisa dilakukan karena wajan merupakan komponen penting dari aktivitas tersebut. Jika wajan tersebut tidak ada, maka aktivitas tersebut tidak bisa dilakukan. Yang kedua yaitu substitusi, yaitu mengganti wajan menggunakan teflon atau wajan yang memiliki pegangan tangan. Nah, kenapa di sini saya memilih teflon? Karena biasanya teflon itu terdapat pegangan yang dapat menghindarkan si pekerja untuk tergores atau terkena panas dari wajan. Dan ini menurut saya sangat aman dan lebih efektif dibandingkan dengan wajan konvensional. Kemudian, modifikasi engineering, yaitu menggunakan kain bekas atau pegangan tambahan pada permukaan wajan yang tajam. Nah, jika semisal si pekerja tersebut tidak mempunyai dana untuk mengganti atau membeli peralatan yang baru dan lebih aman, maka dapat memodifikasi peralatan yang lama dengan menambahkan kain bekas. Kain bekas ini tentunya merupakan isolator yang tidak dapat mengantarkan panas dan ini dapat sedikit bisa melindungi si pekerja untuk terhindar dari panas yang disebabkan karena api dan wajan tadi. Kemudian untuk administrasi yaitu memberikan label pada kemasan wajan tentang potensi bahaya goresan. Untuk APD-nya yaitu memberikan sarung tangan kepada pekerja untuk meminimalisir bahaya tergoresnya permukaan wajan. Tentunya fungsi dari sarung tangan ini sangatlah penting karena mengingat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pekerja tersebut menggunakan tangan sebagai media atau aktivitas untuk menunjang aktivitasnya. Kemudian untuk hazard yang kedua yaitu hazard fisika, yaitu suhu api kompor yang tinggi. Risikonya dapat menyebabkan hidrasi pada pekerja karena suhu udara yang panas. Untuk pengendalian risikonya, untuk eliminasi yaitu menghilangkan panas api kompor. Hal ini tidak dapat dilakukan karena api adalah komponen yang penting. Jika seandainya api dihilangkan, maka kompor tidak dapat dipergunakan karena api merupakan media penunjang atau media utama dari kompor tersebut. Kemudian substitusi, yaitu mengganti kompor konvensional dengan kompor digital atau elektrik untuk mengurangi suhu panas ruangan api. Sekarang zaman sudah modern dan sudah banyak ditemukan atau sudah mulai dipergunakan secara massal kompor elektrik. Dan kompor elektrik ini tentunya lebih aman jika dibandingkan dengan kompor konvensional karena api yang digunakan juga dapat diatur sedemikian rupa baik mulai dari suhu dengan tekanannya juga besar dari apinya. Dan tentu ini lebih aman jika dibandingkan dengan kompor konvensional. Kemudian yang ketiga, modifikasi engineering, yaitu menambahkan penghalang atau penutup pada kompor sebagai upaya untuk mengurangi suhu ruangan api. Nah, di sini mengapa dipergunakan penghalang atau penutup pada kompor? Karena untuk memberikan jarak atau spasi pekerja dengan apinya tadi. Dengan adanya jarak ini, maka suhu yang dikeluarkan api tidak langsung terpapar ke pekerja.
Kemudian untuk administrasi, memberikan himbauan pada pekerja terkait bahaya pajanan api dan durasi maksimal pajanan. Ini sangat penting dan banyak dilupakan oleh banyak pekerja tentang durasi maksimal pajanan mereka terkena bahan kimia. Dan ini dapat bersifat fatal jika terus-menerus mereka terpajan. Yaitu memberikan pekerja sarung tangan dan masker sebagai upaya pencegahan kulit terkena panas dan mencegah terhidupnya gas api kompor. Untuk hazard yang ketiga yaitu hazard biologi, yaitu nyamuk di sekitar dapur. Dalam aktivitas tersebut dapat diketahui bahwa kondisi lingkungan dapur sangat lembab dan banyak sekali tempat-tempat lembab maupun tempat-tempat yang tergenang air sehingga dapat berpotensi untuk menjadi sarang nyamuk. Risikonya yaitu gigitan nyamuk dapat menyebabkan gatal-gatal dan kemerahan pada kulit. Untuk pengendalian risikonya yaitu ada eliminasi. Nah, eliminasi ini yaitu menghilangkan genangan-genangan air di sekitar dapur yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Di sini caranya kita menghilangkan genangan-genangan air tersebut yaitu mungkin dengan cara membuang atau mengganti, tepatnya membuang genangan air yang sekiranya sudah tidak digunakan lagi, seperti genangan air bekas cucian, genangan air bekas wadah makanan. Untuk substitusinya yaitu mengganti wadah air yang rusak dengan wadah baru dan menguras genangan air di dapur. Saya rasa hal ini juga cukup efektif dilakukan untuk mengurangi tingkat bahaya hazard dari nyamuk tadi, karena wadah air dengan mengganti wadah air yang rusak itu sedikit lebih efektif untuk mengurangi jentik-jentik nyamuk. Kemudian modifikasi engineeringnya menambahkan tutup pada wadah air untuk menghindari wadah tersebut menjadi sarang nyamuk. Tutup ini berfungsi agar nyamuk tidak dapat menjadikan si wadah tadi sarangnya. Dan jika nyamuk tersebut tidak bersarang di sana, maka dia tidak akan bisa untuk atau membuahkan jentik-jentik di sana yang berpotensi menjadi limfa-limfa nyamuk yang baru. Dan untuk administrasi yaitu memberikan himbauan pada pekerja terkait penerapan 3M di dapur. Penerapan 3M ini tentunya juga dapat mengurangi tingkat perkembangbiakan nyamuk di dapur yang dapat membahayakan bagi pekerja. Kemudian untuk APD yaitu memberikan pekerja baju lengan panjang dan lotion. Kenapa saya gunakan lotion? Karena di sini faktor utamanya yaitu nyamuk, dan lotion sampai saat ini sangat efektif untuk mengurangi gigitan nyamuk. Untuk berikutnya yaitu hazard kimia. Nah, hazard kimia ini berupa paparan gas LPG. Karena tadi merupakan aktivitas di dapur dan menggunakan kompor gas, dan pastinya sumber bahan utama atau sumber bahan bakar utama merupakan gas LPG. Nah, gas LPG ini juga dapat berpotensi untuk menjadi hazard di aktivitas tersebut. Untuk risikonya, yaitu gas yang terhirup oleh pekerja dapat berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan dan kerusakan pada fungsi hidung. Gas yang dihasilkan oleh gas LPG tentunya mengandung bahan kimia yang berbahaya jika masuk atau terhirup oleh saluran pernapasan, dan tentunya akan merusak saluran pernapasan tersebut atau jika terpajan secara terus-menerus. Untuk pengendalian risikonya yaitu eliminasi dengan menghilangkan gas LPG. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena gas LPG merupakan sumber energi utama dari aktivitas tersebut. Untuk substitusi yaitu mengganti bahan bakar gas LPG dengan kompor elektrik atau bahan bakar ramah lingkungan. Di sini menggunakan kompor elektrik juga dapat menjadi opsional karena menurut saya kompor elektrik itu bahan bakarnya juga sangat ramah lingkungan dan mengurangi tingkat potensi bahaya kimia tadi. Kemudian modifikasi engineering.
menambahkan pengaman pada tabung gas untuk mengurangi potensi kebocoran gas. Nah, biasanya sering terjadi di suatu aktivitas atau kegiatan memasak yang pekerjaannya itu menghirup gas yang disebabkan karena kebocoran gas. Nah, di sini fungsi pengaman itu untuk mengurangi potensi kebocoran tadi. Dengan adanya pengaman, maka gas yang berpotensi untuk bocor itu dapat diminimalisir dengan baik. Atau seandainya bocor itu tidak 100% gasnya itu dapat terhirup atau mengontaminasi udara di sekitar lingkungan pekerjaan tadi. Kemudian untuk administrasi, yaitu memberikan label pada tabung LPG terkait bahaya pajanan dan lamanya pajanan maksimal. Hal ini juga menurut saya sangatlah penting karena di suatu media yang berpotensi bahaya harus diberikan label untuk panduan si pekerja atau si pelaku aktivitas tadi agar tetap safety. Kemudian untuk APD yaitu memberikan masker kepada pekerja untuk menghindarkan pekerja dari potensi terhirupnya gas hasil LPG. Mungkin masker yang dimaksud adalah masker yang saat ini banyak digunakan seperti masker N94 dan lain sebagainya yang dapat menyaring atau memfilter udara dengan kontaminasi zat berbahaya lainnya agar tidak terhirup oleh hidung. Kemudian hazard yang selanjutnya yaitu hazard ergonomi. Nah, hazard ergonomi ini yaitu posisi pekerja terlalu lama berdiri. Untuk risikonya yaitu terlalu lama berdiri dapat menyebabkan letih dan rasa nyeri pada kaki karena menumpang tubuh dalam durasi waktu yang lama. Untuk pengendalian risikonya, eliminasi menghilangkan kebiasaan berdiri terlalu lama dengan melakukan jeda peregangan atau stretching setiap 30 menit sekali. Mungkin stretching ini sangat simpel atau sedikit diragukan namun efeknya itu sangat baik untuk pekerja tadi. Dan substitusi yaitu mengganti aktivitas ringan yang dilakukan dengan berdiri itu diganti dengan duduk. Nah, dengan adanya aktivitas ringan ini misalkan memotong bahan makanan yang awalnya itu dilakukan dengan cara berdiri mungkin bisa divariasi dengan duduk. Dengan ini dapat meminimalisir kegiatan si pekerja tadi terus beraktivitas secara berdiri dan hal tersebut juga dapat mempengaruhi si aktivitas pekerja tadi agar terhindar dari bahaya ergonomi. Kemudian untuk modifikasi engineering yaitu modifikasi tata letak massa dengan sebagian peralatan masak diletakkan di bawah. Kemudian untuk administrasi yaitu memberikan himbauan jeda waktu istirahat pada pekerja untuk merelaksasikan otot-otot kaki. Nah, dengan pekerja yang terlalu lama berdiri tadi pastinya otot-otot pada kaki itu sangat kencang dan keras. Dan hal ini perlu direlaksasikan dengan istirahat sebentar. Kemudian untuk APD itu memberikan pekerja waktu istirahat untuk meminimalisir penurunan kondisi fisik akibat terlalu lama berdiri dan memberikan pekerja sandal dengan bantalan alas yang empuk untuk mengurangi topang telapak kaki. Nah, di sini penggunaan sandal tersebut mungkin sangatlah penting mengingat beban pekerja yang berdiri itu kaki menjadi tumpuan utama untuk menopang badannya. Apalagi jika kondisi yang sangat lama pastinya akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang sangat berbahaya jika terjadi terlalu lama. Dan fungsi dari bantalan alas kaki yang empuk ini adalah mengurangi daya topangnya tadi. Selanjutnya yaitu hazard psikologi, yaitu berupa heat stress akibat suhu tinggi dan risikonya yaitu menyebabkan peningkatan emosi dan gejala kesehatan ringan pada pekerja karena suhu tinggi dapur dan intensitas yang lama. Untuk pengendalian risikonya yaitu eliminasi dengan menghilangkan paparan suhu tinggi ruangan yang disebabkan api.
Hal ini tidak bisa dilakukan karena api adalah komponen penting. Dan untuk substitusi, yaitu mengganti alat-alat yang berpotensi menyebabkan heat stress dengan alat yang aman. Hal ini dapat dicontohkan berupa mengganti kompor yang konvensional tadi, karena kompor yang konvensional tadi itu dapat menyebabkan paparan suhu api itu tinggi terhadap lingkungannya. Mungkin bisa diganti dengan kompor listrik dan sebagainya, yang suhu apinya dapat kita atur secara manual. Terus kemudian untuk modifikasi engineering, yaitu modifikasi ruangan dengan menambahkan ventilasi udara sebagai upaya pengurangan suhu panas pada ruangan. Dengan adanya ventilasi udara ini, pertukaran udara dari luar dan lingkungan aktivitas tadi akan selalu bagus dan sirkulasi udaranya juga akan terjaga. Akibatnya suhu di sekitar lingkungan tadi akan menurun. Kemudian untuk administrasi, yaitu memberikan himbauan pada pekerja untuk jeda waktu istirahat pada pekerja atau memberikan jeda waktu relaksasi pada pekerja. Kemudian untuk APD, yaitu memberikan pekerja APD seperti sarung tangan dan baju lengan panjang berbahan katun agar pekerja dapat terhindar dari pajanan suhu yang menyebabkan heat stress. Di sini kenapa saya merekomendasikan berbahan katun, karena katun itu berfungsi untuk menyerap keringat sekaligus menyerap panas, namun tidak menyebabkan gerah bagi pekerja tadi. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas kedua tentang aktivitas mencincang bawang. Berikut merupakan foto aktivitas mencincang bawang. Di sini dapat kita lihat bahwa media atau alat yang digunakan oleh pekerja itu berupa pisau. Nah, pisau ini tentunya akan sangat berpotensi untuk melukai si pekerja tadi dan dapat menimbulkan beberapa hazard. Di antaranya yaitu untuk hazard mekanik, yaitu pisau yang tajam. Nah, tajamnya pisau tadi itu dapat beresiko yaitu melukai jari pekerja. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan pada pekerja. Untuk pengendalian risikonya, untuk eliminasi yaitu menghilangkan pisau. Namun hal ini tidak dapat dilakukan mengingat pisau merupakan peralatan yang penting dari aktivitas tersebut. Kemudian untuk substitusi yaitu mengganti pisau konvensional dengan pisau modern atau yang lebih aman, atau bisa menggunakan chopper. Kenapa di sini saya memilih penggunaan chopper? Karena menurut saya chopper itu merupakan suatu alat yang aman digunakan untuk mencincang. Dan di chopper juga terdapat penutup dari alat tersebut sehingga dapat mengurangi kontak langsung dengan alat, sehingga lebih aman untuk digunakan. Kemudian untuk modifikasi engineering yaitu menambahkan pisau bahan keramik yang jika digunakan tidak menghilangkan fungsi pisau. Kenapa saya memilih bahan keramik? Karena bahan keramik jika terkena tangan dengan tidak sengaja itu sedikit tidak dapat melukai, namun pisau ini juga cukup tajam jika digunakan dengan semestinya, namun harus tetap berhati-hati untuk menggunakannya. Kemudian untuk administrasi yaitu menghimbau pekerja untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan pisau dan menghimbau untuk selalu menerapkan SOP penggunaan benda tajam. Di sini pengetahuan si pekerja tadi tentang SOP penggunaan benda tajam harus selalu diedukasi, mengingat aktivitas yang dilakukan pekerja tadi akan selalu berdampingan atau selalu menggunakan benda tajam, sehingga pengetahuan tentang SOP itu sangatlah penting. Kemudian untuk APD yaitu memberikan pekerja sarung tangan untuk melindungi tangan jika tergores pisau. Dengan pekerja menggunakan sarung tangan tadi, jika tergores maka pisau tadi tidak akan langsung atau tidak secara langsung mengenai tangan tadi, tapi ada media sarung tangan yang dapat melindungi tangannya. Kemudian hazard yang kedua yaitu hazard biologi tentang nyamuk di sekitar dapur. Nah, risikonya itu gigitan nyamuk dapat menyebabkan rasa gatal pada kulit dan kemerahan pada area gigitannya. Untuk pengendalian risikonya,
Untuk eliminasi, yaitu menghilangkan sumber perkembangbiakan nyamuk seperti genangan-genangan tadi. Kemudian untuk substitusinya, yaitu mengganti wadah air yang sudah lembab atau mulai rusak dengan wadah yang baru dan steril. Untuk modifikasi engineering, yaitu menambahkan penutup pada setiap wadah atau sumber genangan air pada area sekitar dapur. Nah, memberikan penutup ini dapat menyebabkan nyamuk tadi tidak bisa berkembang biak di sana, sehingga dapat mengurangi tingkat jumlah nyamuk di sekitar dapur. Kemudian untuk administrasi, yaitu memberikan himbauan pada pekerja tentang aspek 3M dan edukasi jam potensial nyamuk beraktivitas. Untuk APD-nya, yaitu memberikan pekerja lotion anti nyamuk dan alat penyemprot nyamuk pada dapur. Untuk hazard yang ketiga, yaitu hazard kimia, yaitu zat lakrimatori pada bawang merah. Zat lakrimatori pada bawang merah ini merupakan zat yang dapat menyebabkan si pekerja tadi mengalami iritasi mata jika terpapar secara terus-menerus. Kemudian risikonya itu zat kimia tersebut dapat menyebabkan iritasi pada mata. Pengendalian risiko untuk eliminasi yaitu menghilangkan zat lakrimatori pada bawang, namun tidak bisa dilakukan mengingat zat tersebut merupakan komponen yang penting dan tidak bisa dihilangkan dari bawang. Kemudian untuk substitusinya yaitu mengganti teknik mencincang bawang yang konvensional dengan menggunakan chopper. Nah, di sini chopper sangat rekomendasi yang baik untuk digunakan, mengingat kita tidak perlu kontak langsung dengan peralatan tadi dan media bawangnya, karena di chopper sudah terdapat penutup dan situ dapat mengurangi paparan dari zat lakrimatori tadi. Kemudian untuk modifikasi engineering yaitu memodifikasi pisau yang digunakan dengan alat chopper atau alat memotong yang tertutup. Dan administrasi yaitu memberikan himbauan pada pekerja terkait zat kimia yang dihasilkan bawang merah dapat mengiritasi mata. Hal ini utamanya bagi pekerja yang beraktivitas atau selalu berdampingan dengan bawang tadi, harus diedukasi terkait dengan batas pajanan dari zat lakrimatori tadi, karena jika terkena secara terus-menerus atau secara kronis itu dapat berpotensi menyebabkan bahaya untuk matanya. Kemudian untuk APD yaitu memberikan kacamata pada pekerja agar terhindar dari zat kimia tadi. Fungsi kacamata ini yaitu adalah sebagai pembatas atau pengaman bagi mata agar zat tadi tidak langsung terkena mata secara langsung. Kemudian hazard yang keempat yaitu hazard ergonomi, yaitu posisi kerja terlalu lama menunduk. Nah, pada foto aktivitas tadi dapat dilihat bahwa aktivitas tersebut dilakukan di bawah atau dengan media lantai, dan hal ini pastinya si pekerja tadi akan terus menunduk selama melakukan aktivitas tersebut. Untuk risikonya yaitu bekerja terlalu lama menunduk dapat menyebabkan masalah pada tulang belakang, permasalahan penyakit kelainan tulang belakang atau kifosis pada pekerja. Kifosis merupakan penyakit kelainan tulang belakang yang berbentuk U atau menonjol ke luar atau bungkuk. Kemudian risikonya untuk eliminasi yaitu menghilangkan kebiasaan bekerja dengan membungkuk terlalu lama. Untuk substitusinya yaitu mengganti kebiasaan pekerjaan dengan duduk dan membungkuk dengan variasi berdiri. Kemudian untuk modifikasi engineering yaitu memodifikasi dapur dengan meletakkan alat-alat dapur yang berpotensi digunakan dengan membungkuk pada pekerja dengan meletakkan di atas. Ini dapat mengurangi lamanya pekerja tersebut membungkuk. Untuk administrasi yaitu memberikan himbauan pada pekerja terkait bahaya bekerja sambil membungkuk dan bahaya melakukan aktivitas duduk terlalu lama. Kemudian untuk APD-nya yaitu memberikan pekerja alat postur corrector meminimalisir jam membungkuk. Alat postur corrector ini mungkin hampir seperti singlet, namun jika digunakan itu dapat menekan
merupakan tulang atau dada dari pekerja, sehingga pekerja tersebut dapat mengurangi potensi terkena penyakit bungkuk atau kifosis. Kemudian untuk aktivitas yang ketiga, yaitu aktivitas menyapu halaman rumah. Berikut merupakan foto aktivitasnya. Di dalam foto ini dapat dilihat bahwa si pekerja tadi sedang melakukan aktivitas menyapu dengan media sapu dengan gagang bambu. Dan di sini juga jika dilihat dari lingkungannya, lingkungan aktivitas pekerja ini lebih banyak semak-semak atau pepohonan, sehingga dapat berpotensi menyebabkan hazard-hazard. Untuk hazard yang pertama yaitu hazard mekanik, berupa gagang sapu yang terbuat dari bambu. Nah, untuk risikonya, gagang sapu yang terbuat dari bambu dapat menyebabkan luka lecet pada tangan akibat tusukan serpihan bambu pada gagang sapu. Nah, biasanya pada gagang sapu sering ditemukan serpihan-serpihan bambu kecil yang tajam. Dan hal ini jika terkena langsung pada kulit pekerja, maka akan dapat menggores atau menancap si kulit pekerja tadi, dan hal ini dapat berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan bagi pekerja. Kemudian untuk pengendalian risikonya, untuk eliminasi yaitu menghilangkan gagang sapu, namun tidak bisa dilakukan mengingat gagang sapu merupakan komponen yang penting. Untuk substitusinya yaitu mengganti gagang sapu berbahan bambu dengan gagang sapu dari plastik karena lebih aman. Kemudian modifikasi engineering yaitu menambahkan kain pada gagang sapu agar tangan pekerja tidak bersentuhan langsung dengan bambu dan gagang sapu. Kain ini juga dapat berfungsi untuk mengurangi kontak langsung pekerja dengan bambu tadi, sehingga dapat meminimalisir kerja tergores serpihan bambu. Kemudian untuk administrasi yaitu memberikan himbauan pada pekerja untuk menggunakan peralatan pelindung tangan saat bekerja. Untuk APD-nya, memberikan pekerja sarung tangan agar tangan tidak terluka saat menyapu. Untuk hazard selanjutnya yaitu hazard biologi berupa ulat di sekitar pepohonan atau rumput. Dalam aktivitas tadi dapat diketahui bahwa lingkungan sekitar aktivitas pekerja merupakan semak-semak dan pohonan, sehingga dapat berpotensi menjadi sarang ulat. Untuk risikonya yaitu ulat dapat menyebabkan rasa gatal pada tubuh pekerja jika mengenai kulit. Untuk pengendalian risikonya yaitu eliminasi, menghilangkan area semak-semak dan rumput di sekitar halaman rumah. Ini bisa dilakukan dengan cara memotong atau membabat, memangkas semak-semak di sekitar halaman rumah. Dan untuk substitusinya tidak ada aspek pengendalian substitusi pada hazard ini karena menurut saya semak-semak ini tidak dapat digantikan atau disubstitusi dengan peralatan yang lainnya. Untuk modifikasi engineering yaitu menambahkan panjang gagang sapu agar pekerja tidak perlu sampai semak-semak untuk menyapu halaman. Nah, dengan pekerja menggunakan gagang sapu yang panjang, ini pastinya akan dapat menjangkau area-area yang terdapat semak-semak, dan ini dapat mengurangi pekerja tersebut terkena dampak dari ulat. Untuk administrasi yaitu memberikan himbauan pada pekerja tentang bahaya hama ulat di sekitar rumah. Untuk APD-nya yaitu memberikan pekerja baju lengan panjang berbahan katun, safety shoes, dan sarung tangan agar terhindar dari paparan bulu ulat yang dapat menyebabkan rasa gatal pada kulit. Untuk hazard selanjutnya yaitu hazard ergonomi, yaitu posisi pekerja menunduk. Untuk risikonya, posisi kerja terlalu lama menunduk dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang pekerja. Pengendalian risiko untuk eliminasi yaitu menghilangkan alat sapu, namun tidak bisa dilakukan mengingat alat sapu adalah komponen yang penting. Untuk substitusinya yaitu mengganti alat sapu konvensional dengan alat pembersih halaman rumah otomatis. Sekarang sudah banyak dipergunakan terutama di Eropa dan di kota-kota besar, yaitu alat pembersih halaman rumah atau penyapu rumah itu otomatis, sehingga kita tidak perlu lagi untuk terjun langsung ke lingkungan tersebut.
Untuk modifikasi engineering yaitu menambahkan panjang gagang sapu agar dapat mengurangi risiko bekerja dengan menunduk. Untuk administrasi yaitu memberikan himbauan pada pekerja tentang jeda waktu istirahat dan peregangan bagi tubuh pekerja. Untuk APD-nya, itu memberikan pekerja alat postur corrector untuk mengurangi potensi bungkuk pada pekerja. Postur corrector ini berbentuk singlet dan jika dipasangkan di area dada, maka akan membuat si pekerja tadi akan tetap tegak dan ini dapat mengurangi potensi si pekerja terkena penyakit kifosis atau kelainan tulang belakang. Baik, demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pengetahuan untuk kita semuanya dan dapat menghindarkan kita dari potensi-potensi hazard yang sudah saya sampaikan tadi.